Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jadi di video kali ini aku mau ala-ala podcast dan sesuai dengan judul, di sini aku bakalan sharing pengalaman ke kalian mengenai sistem pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita kenal dengan sekolah daring. Nah, jadi sekolah daring ini merupakan sistem pembelajaran perdana yang saat ini sedang kita terapkan. Karena adanya pandemi wabah COVID-19 yang dimana tepatnya pada bulan Maret 2020 Presiden Jokowi menetapkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dan karena hal itu, yang membuat kita, siswa, guru, dan karyawan untuk melaksanakan kegiatan apapun di dalam rumah dengan memanfaatkan media dan teknologi yang ada saat ini. Nah, jadi di sini aku sudah bersama narasumber, yaitu seorang guru atau pendidik dari Madrasah Alia. Dan di sini aku bakalan sharing pengalaman dengan beliau mengenai seperti apa sih sistem pembelajaran jarak jauh ini dan kemudian model atau metode apa yang sekiranya cocok yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring ini. Nah, buat kalian yang penasaran kita bakalan bahas apa aja, kalian bisa stay tune di video ini. Kalau menurut saya, pembelajaran jarak jauh ini memang kondisinya sekarang sedang pandemik dan mengharuskan untuk tetap belajar menggunakan sistem daring. Yang terpenting itu menurut saya sih dari segi pandang emang agak ribet ya, apalagi kan khususnya pertama kali menggunakan metode belajar daring. Dan menurut saya sih dari segi efektif atau tidak efektifnya itu lebih tepatnya masih kurang efektif, karena kita juga dari segi pandang pembelajaran secara secara prosesnya itu tidak berjalan dengan sesuai karena memang metodenya online gitu dan tidak bertatap muka secara langsung, jadi prosesnya pembelajarannya itu agak sulit gitu, kurang maksimal lah kalau misalnya dari sudut pandang saya terhadap pelajaran jarak jauh ini. Nah, kalau misalkan untuk materi-materi pembelajaran yang membutuhkan praktik memang agak sulit karena kan sistemnya memang harus diterapkan langsung oleh siswanya. Nah, kiat-kiat saya memberikan pembelajaran kiat saya mengenai pembelajaran yang harus menggunakan praktik itu dengan memberikan pembelajaran awal dulu atau pemahaman terlebih dahulu dari anak tersebut, minimal ada hal-hal yang bisa dilihat atau dipahami oleh siswa, seperti memberikan video-video gitu berupa YouTube ataupun video berupa link yang di situ menjelaskan mengenai praktik atau tata cara sholat jenazah atau tentang haji gitu. Itu kita memberikan video awal dulu untuk pemahaman mereka gitu. Selebihnya mungkin dari saya juga bisa memberikan evaluasi pembelajaran berupa tugas-tugas ataupun video feedback balik terhadap anak tersebut, mempraktekkan ulang bagaimana pemahamannya atas video yang saya kirimkan, seperti itu. Saya belum pernah menggunakan sistem belajar daring. Paling pun sebelum pandemi ini saya menggunakan seperti Google Form gitu, hanya sebatas itu aja. Tapi kalau untuk full daring itu baru saat pandemi ini aja. Kalau misalnya keluh kesah itu memang berat banget karena emang kita mengharuskan untuk mengerti mengenai teknologi gitu, dan harus bisa gitu, jangan sampai ketinggalan. Itu sih pentingnya karena kita kiat-kiatnya untuk memberikan pembelajaran, apalagi pembelajaran yang menarik ya kan, dimana-mana guru itu memberikan materi pasti yang harus menarik, baik itu di dalam kelas itu, agar anak tersebut bisa adalah rasa kemauan atau rasa tertarik dari metode pembelajaran kita. Nah,
karena sistemnya daring kita juga harus bisa nih menguasainya gitu, menguasai mengenai penggunaan sistemnya, penggunaan sistem pelajaran daring juga harus menarik gitu. Nah, kalau misalnya situs-situs yang digunakan itu sudah tersedia dalam sekolah. Kalau saya itu memakai situs yang memang sudah resmi dari yang diadakan oleh Kemenak, yaitu e-learning dan madrasah. Nah, itu memang dalam sekolah serentak menggunakan itu. Jadi sistemnya memang udah ada akses dari anak dan guru untuk memakai acuan satu, yaitu e-learning. Dan di situ insya Allah memang sudah lengkap, dilengkapi fasilitas seperti mengechat, video call, meskipun videonya belum efektif lah ya, tapi di situ bisa sambil pembelajarannya tuh live dengan mengechat langsung. Jadi kita ngasih materi atau link berupa materi-materi artikel, kita bisa share, terus anak bisa langsung respon di sana gitu. Jadi itu sangat efektif menurut saya. Untuk model pembelajaran, saya lebih sering menggunakan metode untuk anak aktif atau lebih tepatnya literasi. Jadi anak itu diberikan sebuah PowerPoint untuk mereka benar-benar melihat materinya, dan saya usahakan di situ ada video penjelasan dari saya juga. Jadi di situ pun anak bisa merangkum dan mengupload hasil rangkumannya kepada gurunya gitu. Saya sih biasanya menggunakan itu biar anak juga sekalian dia membaca dan dia mempraktekkan, yaitu berupa menuliskan materi yang sudah disampaikan. Kalau model baru sih belum ya, paling menggunakan model gabungan aja, kayak misalkan lebih tepatnya mungkin gabungan dan sharing kali ya, karena kan biasanya saya juga memberikan suatu contoh kepada anak dan anak itu langsung sharing. Dari situ saya juga bisa melihat anak siapa-siapa aja ya anak-anak yang memang aktif mengikuti pembelajaran. Itu saya menggunakannya di media-media atau website dari madrasahnya gitu, sistemnya dari situ. Jadi anak di situ aktif, jadi lebih banyak sharing juga kepada anak. Jadi bisa dilihat anak mana aja yang memang dia mengikuti dengan serius gitu. Kalau untuk komunikasi antara guru dengan orang tua murid belum terlalu intens ya. Mungkin saya memberikan komunikasinya itu langsung kepada anaknya. Kalaupun memang anaknya ada kendala dan kita belum bisa berkomunikasi langsung dengan anaknya, saya komunikasikan dulu dengan wali kelas gitu. Jadi saya melaporkan jika ada yang berkendala, biar nanti wali kelas menyampaikan ke orang tuanya. Mungkin kalau misalkan dari wali kelasnya pun belum ada feedback dari orang tua, mungkin bisa langsung diberikan peringatan ataupun dipanggil orang tuanya ke sekolah, karena memang PJJ ini benar-benar diperhatikan sekali mengenai kehadiran anak-anak per mata pelajaran gitu. Jadi nggak per hari aja, tapi per mata pelajaran. Jadi absennya pun diterapkan per mata pelajaran tersebut. Jadi kalau misalnya dia pelajaran saya ada beberapa anak yang beberapa kali tidak masuk, saya biasanya langsung melaporkan ke wali kelas agar ditindaklanjuti oleh wali kelas. Kalaupun itu secara pribadi antara saya dan anaknya belum, maksudnya komunikasinya tidak baik gitu ya, maksudnya nggak langsung atau susah dihubungi, baru saya langsung lapor ke wali kelas. Kalau misalnya positifnya mungkin ya memang kalau kondisi seperti ini kita memang memang sebenarnya sih ada bagi waktu kali ya, bagi waktu untuk karena kondisinya di rumah ya, kita mungkin bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan sekolah juga gitu. Cuman kondisinya pun walaupun di rumah gitu dan kondisinya sedang belajar, memang agak sulit sih membagi waktunya juga gitu antara sekolah dengan rumah gitu. Jadi tetap kita harus fokus juga ke tugas-tugas sekolah seperti mengoreksi atau menilai-nilai tugas-tugas anak, itu kita juga harus bisa. Jadi kalau menurut saya sih hal positifnya justru justru tambah berat sih, enakan langsung gitu, karena memang PJJ ini menurut saya ya kelemahannya itu kita tidak bisa bertatap muka langsung kalaupun ada masalah dengan anak
salah satu anak gitu, kita nggak bisa nasehatin anak itu tersebut secara langsung, tapi prosesnya itu agak agak panjang gitu, agak ribet sih. Kalau menurut saya lebih baik justru mendingan tatap muka langsung daripada PJJ ini. Kalau kritik dan saran mungkin kalau untuk para siswa, memang di sini kondisinya kan udah lumayan panjang ya, dan sepertinya kayak udah biasa juga kita menggunakan sistem PJJ yang memang dominannya itu kita di rumah kondisinya, dan belajarnya itu melalui internet ataupun online. Nah, di situ banyak udah anak-anak udah mulai terbiasa. Kalau menurut saya udah mulai terbiasa dalam hal mungkin bisa dibilang tanda kutipnya itu menyepelekan gitu. Mungkin ada beberapa anak yang merasa, ah yaudah deh absen aja gitu, nanti ngerjain tugasnya nanti itu udah kayaknya udah biasa lah gitu. Anak-anak menjadikan PJJ itu kayak semacam, mungkin kalau bisa dibilang lebih lebih mengenakan gitu kali ya, karena emang agak nyantai dan emang di rumah, jadi anak juga sekolah pun ya berasa leha-leha aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu pandangan saya ya, meskipun masih ada kok beberapa anak yang memang bertanggung jawab gitu, tepat waktu mengumpulkan tugas-tugasnya dalam hari itu juga. Nah itu sangat, saya tuh memberikan apresiasi banget kepada anak-anak tersebut. Tapi ya ada pula anak-anak yang memang dia menyepelekan, dia berleha-leha di rumah, dia malah menikmati masa PJJ ini ya sebagai apa ya, bahan, mungkin bisa dibilang istirahatnya dia gitu. Dan mati dia menyampingkan urusan sekolahnya. Itu ada juga beberapa. Nah, yang saya khawatirkan anak-anak yang seperti itu gitu. Kalaupun anak-anak seperti itu dan mengajak anak-anak yang lainnya, nanti mungkin akan lebih ribet lagi gitu, atau akan lebih susah sih kalau menurut saya kalau seperti itu. Dan untuk guru-gurunya pun harus lebih semangat sih, dan mencoba terus belajar mengenai sistem-sistem pembelajaran yang baru agar anak-anak juga lebih menarik dan lebih mengerti, karena kan sistemnya itu daring, dan biasanya anak-anak keluhkannya itu ya karena guru-gurunya selalu memberikan tugas dan dia lebih nggak paham dengan materinya. Jadi banyak anak yang mengeluhkan, bu enakan langsung daripada daring gitu, yang dan sistemnya itu emang dominan. Guru-guru pun mungkin ada udah beberapa yang udah berumur dan udah harus belajar bener-bener digembleng lagi tentang pengoperasian mengenai internet ataupun komputer gitu, biar lebih menarik. Itu sih harus banyak-banyak belajar juga dari guru-gurunya, terutama juga dari saya juga harus bisa-bisa membuat materi-materi yang menarik biar anak-anak juga bisa paham dan tertarik gitu. Terus apakah ada kritik? Pastinya kan ada beberapa guru. Kalau untuk pemerintahnya, kalau menurut saya ya mungkin kondisinya juga seperti ini ya, pandemi, dan ya mau nggak mau dimanapun juga pasti menggunakan sistem ini. Nggak cuma di sekolah aja, tapi di kuliah pun juga menggunakan sistem ini. Bahkan di dunia pekerjaan pun ada beberapa yang mengharuskan daring gitu, atau WFH. Jadi kalau menurut saya sih mungkin benar-benar memperketat pengawasan aja sih untuk pemerintah, terutama bagi mungkin anak-anak yang sering kita lihat ada beberapa anak sekolah yang memang usianya di usia sekolah, dia itu di hari biasa atau di hari efektif sekolah, di saat-saat jam-jam pagi pun, pagi-pagi buta itu kondisinya dia bukannya tertidur lelap atau istirahat, malah dia nongkrong sama teman-temannya. Nah itu mungkin tugas orang tua juga sih, orang tua dan pemerintah juga untuk lebih memperketat pengoperasian patroli gitu bagi anak-anak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin saat ini pernah kita dengar berita-beritanya mengenai kriminalitas remaja terutama ya, karena mereka ya kebanyakan remaja itu saat ini jam tidurnya ada yang terbalik gitu, jadi dia malam-malamnya malah melek, tapi pas jam-jam sekolahnya dia malah tidur. Itu sih yang ada, sudah beberapa saya temui di lapangan gitu. Itu sebenarnya tugas buat semuanya sih, buat orang tua juga, buat guru-guru juga, buat ya mungkin pemerintah yang memang menggerakkan sistem peraturannya untuk
lebih memperketat pengawasan gitu, terutama terhadap anak-anak yang nongkrong tengah malam atau pagi-pagi buta gitu. Terus pastinya kan ada beberapa guru yang ngerasa duh ribet ya PJJ ini, tugas jadi numpuk, bingung pakai mengutar apa. Mungkin bisa kalau untuk yang ngerasa seperti itu, saya juga ngerasain seperti itu soalnya, karena sempat juga ngerasa megang beberapa kelas. Terus ya mau nggak mau kita juga menilainya itu harus satu persatu. Kalau anak kan emang ngirim ke kita ya, tapi kita harus mengeceknya satu persatu, dan kita juga harus kuat-kuat dengan organ tubuh kita gitu, yang kita harus bisa diam menatap layar lama, atau kita duduk di depan komputer lama. Itu tuh ngerasa lebih apa ya, emang lebih ribet gitu. Dan kesini-sini ya mungkin bisa dibilang terbiasa sih, udah sedikit terbiasa. Tapi yang terpenting dari kita para guru-guru juga harus menjaga kondisi badan juga, menjaga kesehatan juga, apalagi yang memang guru-guru yang sudah senior, yang memang kesehatannya itu benar-benar diutamakan. Dan apa ya, kalau untuk sistem pembelajarannya memang kita harus dituntut buat mencari metode yang kreatif dan benar-benar menarik untuk anak. Itu saja, jangan apa ya, jangan berhenti buat belajar sih, buat belajar, terutama buat materi-materi atau memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Itu aja sih kalau menurut saya, plus sharing-sharing mengenai pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.